Hey guys, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kami akan merangkum sebuah film yang berjudul Acts of Violence. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan seorang veteran perang yang telah lama tak bertugas dikarenakan cedera. Pria ini bernama Declan, dia sedang bertemu dokternya. Dokter berkata sebentar lagi berkas kesehatannya akan keluar, dan dia siap untuk bertugas lagi. Lalu scene berpindah, di sini diperlihatkan dua orang agen yang akan menggerebek markas mafia. Pria ini bernama Avery, dan rekannya bernama Brock. Avery, we can't go in there alone. Di sini mereka mengajak dua polisi yang sedang bertugas. Before. Phew, Marine. How bad have you ever want to have your Open the door, asshole. Give me your hands, motherfucker. Avery! Akhirnya mereka berhasil meratakan para mafia tersebut. Tapi sayangnya mereka tidak bisa menyelamatkan gadis malang ini. Is it her? Dia adalah gadis muda yang sudah hilang beberapa minggu ini. Where's the family? Lalu adegan berpindah, keesokan malamnya ketua sindikat perdagangan manusia yang bernama Max sedang berbicara dengan kedua anak buah kepercayaannya. That was Mike's job. Mike's arrested. Dia berpesan untuk bermain cantik, agar tidak ada lagi yang tertangkap. Lalu adegan berpindah, kembali ke Declan yang sudah sampai di rumahnya. Dia tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan kedua adiknya. Ini adalah anak kedua yang bernama Brandon dan istrinya bernama Jessa. Lalu ini adalah adik yang paling kecil yang bernama Roman. Dan ini adalah tunangannya yang bernama Mia. Rupanya Roman dan Mia akan menikah 1 minggu lagi. Mia meminta izin pada Roman untuk berkumpul dengan temannya di sebuah klub malam. Roman mengizinkannya dengan syarat, Mia harus memberikannya jatah bercocok tanam. Dan, iya, itulah yang terjadi. 1 jam kemudian, Mia dan teman-temannya sudah berada di klub malam. Tiba-tiba dua anak buah bos mafia menghampiri mereka. Mereka mengajak Mia dan kawan-kawan untuk pergi ke tempat yang lebih istimewa. Enough to satisfy the whole club. All right, do me a favor. Tentu saja ia menolaknya, dan Mia tak lupa untuk menamparnya. Mia pun terbawa emosi dan segera menelpon Roman untuk menjemputnya. Tapi tanpa ia sadari sebuah mobil tiba-tiba mendekatinya. 1 jam kemudian Roman mencoba menelepon balik namun tidak diangkat. Ia pun membuka aplikasi untuk mengetahui posisinya. Dari sini ia mengetahui bahwa Mia tidak berada di klub malam. Ia dan Brandon pun langsung menuju ke lokasi tersebut. Dan tak lupa ia menelpon Declan untuk menyusul mereka. Lalu tak lama kemudian mereka bertiga sudah berada di dekat lokasi dan mengawasi sebuah rumah. Mereka juga menelepon polisi untuk menuju ke lokasi. Di saat sedang menunggu, tiba-tiba dua orang keluar dengan menyeret seorang gadis. Tapi ternyata gadis itu bukanlah Mia. Setelah mencari di setiap ruangan, Declan tetap tidak menemukan Mia. Ketika Declan keluar, ternyata ia telah dikepung oleh polisi. Declan pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Lalu Declan bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Sembari melihat banyak foto wanita hilang di kota tersebut. Avery berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mencari Mia. Tapi di sini Declan tampak tidak percaya, Declan pun langsung pergi. Avery merasa bahwa Declan akan bertindak sendiri untuk menemukan Mia. Declan langsung mengajak Brandon yang juga adalah mantan militer, untuk membantu menemukan Mia. Namun Brandon terlihat kurang setuju. Setelah Roman memohon padanya,
Akhirnya Brandon mau membantu mereka menemukan Mia. Di sisi lain, Avery sedang berada di laboratorium untuk mencari petunjuk dari korban yang telah mereka temukan. Dokter menjelaskan bahwa korban dibius berulang kali. Dan ditanami sebuah GPS berukuran kecil, tujuannya adalah jika dia kabur, mereka bisa menangkapnya kembali. Di sisi lain Roman dan saudaranya mendatangi teman Mia. Mereka mencoba menggali informasi dari teman Mia. Teman Mia menceritakan bahwa Mia sempat berselisih dengan dua anggota mafia, yang mana mereka kerap menculik gadis-gadis untuk diperdagangkan. Bagi mereka yang tidak menurut akan dibakar hidup-hidup. Teman Mia berkata dia tidak tahu di mana mereka menyekapnya. Tapi dia tahu di mana mereka biasanya mencari korban. Malam harinya, Declan bersaudara, langsung bersiap-siap menuju TKP. Declan memberi pelatihan singkat pada Roman, yang tidak memiliki latar belakang militer. Sementara Brandon, yang merupakan mantan sniper mempersiapkan senjatanya. Mereka tak lupa berdoa di depan foto almarhum ayah mereka, yang juga merupakan anggota militer. Mereka pun langsung menuju lokasi. Oh, hell. Pada aksi kali ini, misi mereka berjalan lancar. Mereka berhasil menangkap tangan kanan mafia tersebut, dan langsung menginterogasinya. Tapi dia tidak mau menjawab. I'm gonna give you one last chance. They're gonna find me and they're gonna cut me. Akhirnya Declan menggunakan cara yang lebih santuy. Okay. I'll tell you where she's gonna be tomorrow. I'm sure. He's closing up shop here in Cleveland. He's moving all his product. His name's Max. Where is she exactly? At the train yard, in the basement, in the Pada saat yang sama, bos mendapat informasi bahwa bawahannya diserang. Bos pun memerintahkan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Di sisi lain, diperlihatkan Mia telah sadar dari efek obat bius. Kemudian ia berusaha untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Keesokannya Declan dan kawan-kawan menuju lokasi di mana Mia ditahan. Ternyata, tempat itu dipenuhi banyak bawahan Max. the left. Tapi ketika mereka sampai, ternyata Mia telah berhasil kabur. Di sisi lain, Mia yang berhasil kabur mencoba meminta bantuan pada orang yang lewat. Please, stop! Stop! Mia meminta untuk diantar ke kantor polisi terdekat. Faster, please. Where's your phone? I'll take you to the police station. How's that? Tapi tiba-tiba, mereka dengan mudah menemukan Mia, karena mereka telah menanamkan GPS pada Mia. Sedangkan Declan dan kawan-kawan harus pulang dengan tangan kosong. Ketika Declan sampai di rumahnya, ternyata istri Brandon telah dibunuh. Malamnya mereka menyusun rencana bersama kepolisian setempat. Tapi rencana ini ilegal, karena tanpa persetujuan atasan. Tapi mereka tetap setuju. Let's go. Keesokannya Max membawa gadis-gadis yang mereka culik, untuk dipindahkan ke suatu tempat. Keep it moving. Di sisi lain Brandon sedang mengintai mereka dari kejauhan. Kemudian Brandon menyerang mereka. Dan akhirnya mereka dapat menyelamatkan semua gadis yang diculik, termasuk Mia. Tapi suasana duka masih menyelimuti mereka. Karena istri Brandon yang tewas dibunuh oleh para mafia. Ketika mereka akan mendoakannya. Tiba-tiba, mereka diserang oleh kelompok mafia. Sehingga aksi tembak-menembak pun tak terelakkan. Now, Roman, yes, yes.
Dalam pertempuran ini Brandon harus kehilangan nyawa. Keesokannya, mereka semua dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pada saat yang sama Avery memperhatikan mereka dari kejauhan. Malam pun tiba, di sini diperlihatkan Max yang mencoba untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba Avery datang. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.